Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah, mahasiswi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi di Universitas Potensi Utama. Nah, hari ini Siti akan membagikan cara pembuatan aplikasi sederhana menggunakan aplikasi SQL Server dan Visual Studio. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah list mata kuliah. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus membuat sebuah database. Nah, kalau teman-teman baru masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Di server name-nya ini, kita bisa mencarinya dengan cara browse for more. Kita klik database engine, kita pilih mau yang mana. Di sini Siti menggunakan yang tengah, ini karena tidak menggunakan kode SQL Express atau MSQL. Jadi Siti menggunakan yang ini, lalu kita klik OK, tinggal klik connect. Cara membuat database baru itu yaitu dengan cara klik database, lalu kita klik kanan. Nah, database name ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini Siti menggunakannya atau memberikan namanya dengan nama data. Nah, kalau sudah, kita akan membuat sebuah tabel dengan cara klik tabel, lalu kita klik kanan dengan lalu new tabel. Di kolom name ini kita isikan name atau fieldnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini fieldnya Siti memberi nama kode, mata kuliah, SKS, semester, dan jurusan. Sebagai contoh, Siti akan membuat satu yaitu kode. Nah, data type-nya ini terserah kita. Di sini Siti menggunakan enchar. Teman-teman bisa menggunakan enchar, varchar, atau integer. Itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik ini, kita set menjadi set primary key. Nah, kalau sudah teman-teman isi, kita akan menyimpannya, lalu kita akan diperintahkan untuk memberikan nama. Di sini Siti sudah membuat dengan nama list MK. Nah, di list MK ini kita akan membuat isi dari tabel tersebut dengan cara klik kanan lalu edit top 200 rows. Inilah data yang sudah Siti buat. Jadi teman-teman bisa isi ya sesuai dengan keinginan. Lalu kita akan merelasikannya ke Visual Studio. Jadi ini kita tutup dulu. Lalu kita ke Visual Studio. Nah, yang pertama kita harus membuka file, lalu klik New Project. Nah, di Visual Basic ini kita pilih Windows, lalu Windows Phone Application. Di Net Framework-nya ini kita pilih yang 3,5. Lalu di Name itu terserah kita mau buat dengan nama apa. Kalau di program Siti sebelumnya, Siti membuat dengan nama program latihan. Oke. Lalu kita di lokasinya ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik browse. Di sini bisa kita simpan di D atau di C atau dimanapun. Lalu kita bisa perintahkan juga gitu. Mau di mana kita letak atau di folder mana gitu. Jadi tinggal secara save folder. Sini Siti cancel karena Siti sudah buat juga. Nah, maka dia akan muncul sebuah form kosong. Jadi teman-teman langsung bisa desain ya. Di sini Siti menggunakan list view, button, label, combo box, dan text box ya. Dengan cara kita klik toolbox ini, kita drag. Sebagai contoh, misalnya Siti contohkan nih di bagian label. Kita drag, lalu kita pindahkan sini. Nah, ini terserah ya mau kita pindah di mana, Siti lihat ya. Nah, untuk list view ini, pertama kali dia hanya sebuah kotak kosong, tidak memiliki teks ataupun garis-garis seperti ini. Nah, nanti kita akan ubah ya. Lalu untuk tampil semua ini button. Yang kita ubah itu teksnya. Oke, tampil semua. Lalu untuk label kita juga ubah menjadi misalnya semester dengan nama jurusan, kode, sampai dengan set price. Lalu ini combo box.
Combo box itu kebalikan dari label dengan list view, di mana yang kita ubah bukan teks tetapi name-nya. Di sini Siti mengubahnya dengan nama jadi CMB1. Ya, teman-teman. Nah, ini CMB1, ini CMB2, ini CMB3. Nah, lalu untuk text box. Di sini kita ubah menjadi TXT kode, TXT MK, TXT SKS, TXT send, TXT juice. Tetapi text box yang ini kita tidak usah ubah. Ya. Kalau sudah selesai mendesain, kita kembali ke list view. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda panah kecil. Kita klik, lalu kita pilih edit columns. Nah, di sini kita akan memberikan isi. Nah, untuk nama-nama itu kita memberikannya di sini gitu. Terserah teman-teman mau berapa. Di sini Siti hanya membuat 5 item ya. Kalau mau tambah lagi bisa dengan cara klik add. Nah, tapi Siti tidak, jadi Siti hapus saja. Name-nya. Name-nya itu kita ubah dan teksnya juga kita ubah. Kalau sudah selesai kita klik OK. Lalu kita klik lagi tanda panahnya. Kita di view ini kita pilih details ya. Karena kalau large icon itu dia kosong. Jadi kita pilih details. Nah, untuk di properties kita bisa pilih grid lines. Itu kita ubah jadi true. Nih, kita ubah menjadi true karena kalau false dia nggak ada garisnya, jadi kita harus ubah menjadi true. Oke. Selanjutnya kita akan membuat perancangan modul koneksi ke database, yaitu dengan cara klik project, kita klik add modul. Nah, di modul ini kita tidak usah mengubah name-nya. Nah, di sini Siti sudah membuat dengan nama modul 1. Jadi teman-teman tinggal klik add aja. Oke, Siti cancel. Nah, kalau udah kita add, maka akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Tetapi kita harus mengisikan codingnya dari sini hingga ke sini. Untuk data source-nya kita sesuaikan dengan nama laptop kita masing-masing. Untuk mencari data source-nya ini kita tinggal klik aja ke database tadi. Nah, di sini ada klik file, connect. Nah, yang biru ini yang kita kopikan, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan kita kembali lagi. Kalau sudah, kita kembali ke desain. Nah, lalu kita akan membuat program ya. Jadi kita pertama harus membuka list mata kuliah ini. Ini awalnya itu cuma form 1 bacaannya. Teman-teman bisa ubah di teks ini. Kita double klik. Nah, maka akan muncul tampilan lagi. Ini kita copy, ini dia codingnya. Teman-teman bisa pause atau screen ya. Kalau sudah kita masukkan, maka kita kembali lagi. Kemari kita membuat program tampil. Kita double klik. Ini codingnya. Dari view sampai all ini. Nah, dan untuk coding view ini kita tidak perlu klik apa-apa, kita langsung kopikan saja. Lalu kita kembali ke desain, kita akan membuat program tambah. Klik double klik tambah, lalu kita kopikan codingnya. Ini sampai di sini. Lalu kita akan membuat program simpan, di mana kita harus mengklik double list view ini. Nah, lalu kita pilih di sini di bagian tanda panah kecil ini, kita pilih yang double klik. Nih, maka akan muncul ini. Kita akan kopikan ini. Ini teman-teman bisa screen atau di pause ya videonya. Lalu kita kopikan programnya. Selesai di copy, kita lanjut untuk ke from design, kita klik simpan. Nah, double klik di button simpan. Ini kita kopikan lagi codingnya.
Lalu kita akan membuat program hapus. Kita kembali ke desain, kita klik hapus. Nah, ini kopikan lagi codingnya. Setelah itu kita akan membuat program filter semester, di mana kita harus mengklik combo 1. Ya, di sini CMB1 namanya, jadi kita klik. Oke, dan ini codingnya. Ya, ini codingnya. Lalu kita kembali lagi ke desain. Kita double klik combo 2. Ini, lalu kita akan membuat program pencarian, yaitu dengan double klik text box 1. Text box 1 ya gini. Nih, kita kopikan codingnya. Oke. Lalu kita akan membuat perancangan laporan, di mana kita memodifikasi tampilan dengan menambah 1 buah button. Button yang ditambah yaitu button report. Nah, dengan cara kita klik data, lalu klik add new data source. Nah, lalu kita klik database, kita pilih next. Lalu kita next kan lagi, kita pilih new connection. Server name-nya ini kita tinggal kopikan yang tadi di bagian SQL Server ya. Nah, sini kita kopikan. Kita pindahkan ke sini. Nah, select or enter a database name itu kita cari sesuai dengan nama database yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama data. Lalu kita tes connection ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik tables. Nah, oke, ini sudah semua. Tapi kalian langsung klik finish ya. Di sini Siti cancel aja karena Siti sudah buat. Lalu selanjutnya kita klik project. Klik add Windows Form. Baru klik reporting. Klik Crystal Report. Nah, baru klik add. Nah, buat teman-teman biasanya ada dia tidak muncul seperti ini, tetapi kayak ada sebuah pemberitahuan gitu, di mana teman-teman berarti harus menginstal software. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini kita klik tanda panah ini. Lalu kita next. Lalu kita pilih yang pandu ganda ini, double ganda. Lalu kita next. Oke. Nah, kalian tinggal klik finish. Tapi karena Siti sudah buat, di sini Siti cancel. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman udah klik finish, dia akan muncul sebuah sama kayak gini, cuman dia ada bacaannya lagi gitu. Ini Siti hapus aja karena Siti ini hanya sebagai contoh ya. Oke. Seperti ini dia tampilannya. Kalau udah selesai di finish ya, ada baca-bacaannya. Lalu kita klik project lagi. Baru klik add Windows Form. Di sini ubah name-nya ya. Siti menjadi laporan ini. Ya, laporan. Teman-teman bisa ubah, lalu klik add. Ini sebagai contoh. Kalau udah diubah jadi laporan, maka di sini namanya jadi laporan gitu. Lalu klik Crystal Report, kita cari di toolbox ya. Nih dia. Crystal Report Viewer. Nah, sini. Lalu kita klik tanda panah kecil ini. Kita pilih choose a crystal report. Nah, kita pilih yang sini, 1 RPT.
Nah, ini klik OK, tapi di sini city cancel ya. Baru kita letakkan text box 1, berarti kita cari dulu text box. Nih, kita pindahkan aja ke sini. Kita double klik ini. Nah, di sini ada perintah, lalu kita kopikan aja codingnya. Lalu kita kembali lagi ke form 1. Nah, lalu kita double klik bagian coding ini. Nah, maka akan muncul laporan show. Setelah itu kita bisa jalankan ya, cuman di sini Siti mau menghapus dulu yang tidak Siti pakai. Yes. Oke, kalau sudah ini baru kita debug. Nah, teman-teman, berarti sudah berhasil ya. Di sini kita bisa munculkan yang tadi kita buat di database-nya nih. Misalnya ini jurusan. Lalu kita mau menambahkan lagi nih, bisa dengan cara misalnya kodenya. Kita buat apa ya? BA01. Mata kuliahnya misalnya agama Islam. Lalu SKS-nya ada 2, semesternya misalnya semester 5, jurusannya sistem informasi misalnya. Lalu kita tambah kode tidak boleh sama, berarti ada kodenya yang sama di sini. Jadi kita harus mengubahnya. Misalnya jadi AA1. Kita kuliah. Misalnya informatika gitu. SKS-nya 2, semester 2, jurusan TI. Simpan. Oke. Maka dia muncul, kita hapus. Lalu kita tampil semua. Oh, sudah tampil semua. Maka program kita hari ini berhasil. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Teman-teman boleh tanya nanti di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.